Mahkamah Konstitusi melanjutkan pembacaan 38 amar putusan sengketa pemilu pada hari ini. Setidaknya terdapat 15 perkara yang akan dibacakan putusannya siang ini. Dan informasi selengkapnya telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi dari Mahkamah Konstitusi. Selamat siang, Sarah, bagaimana perkembangan terkini terkait putusan MK pada sengketa Pileg hari ini? Ya, Nala dan juga pemirsa, pada siang tadi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Mahkamah Konstitusi kembali melanjutkan pembacaan keputusan yang dimana untuk siang hari ini terdapat 15 perkara yang nantinya akan dibacakan amar putusannya oleh 9 hakim konstitusi. Setidaknya untuk siang hari ini, amar putusan yang akan dibacakan ini berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Maluku Utara, Aceh, dan juga Nusa Tenggara Barat. Tadi pembacaan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan legislatif ini diawali dengan perkara 193 yang dimana ini datang dari pemohon Partai Nasdem. Hakim Konstitusi menyatakan bahwa permohonan dari ataupun gugatan yang didaftarkan, yang digugat oleh Partai Nasdem ini harus ditolak secara keseluruhan. Meski begitu, Naila dan juga pemirsa, pada sesi pagi tadi setidaknya ada 2 perkara yang datang dari Partai Nasdem ini yang diterima secara keseluruhan. Ini yang pertama datang dari daerah pemilihan Nanggro Aceh Darussalam, ini untuk nomor perkara 54 Dapil Pidijaya, yang dimana Hakim Konstitusi Soehartoyo ini dalam amar putusannya menyebut bahwa harus ada diselenggarakannya kembali pemungutan suara ulang di seluruh TPS yang ada di Kecamatan Bandar Baru, yang dimana dalam selama pemeriksaan saksi dan bukti pada persidangan yang lalu ditemukan adanya pelanggaran secara administratif dalam perhitungan suara pemilihan legislatif. Oleh karena itu, Hakim Konstitusi ini memberikan tenggat waktu selama 30 hari bagi KPU yang ada di Provinsi Aceh dan juga KPU Pidijaya, Kabupaten Pidijaya, untuk menggelar pemungutan suara ulang. Sementara itu juga dari amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi untuk daerah pemilihan Aceh ini, bahwa untuk di seluruh TPS di Kecamatan Bandar Baru ini harus tepatnya di TPS di daerah pilihan Pidijaya 3 ini harus dibatalkan secara keseluruhan. Nantinya hasil pemungutan suara ulang yang nantinya akan diselenggarakan oleh KPU akan digabungkan dengan suara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh KPU. Selain datang dari Provinsi Aceh, ada juga Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan permohonan Partai Nasdem secara sebagian untuk di Provinsi Papua Barat. Nah, di Papua Barat sendiri yang membedakan adalah adanya perhitungan suara ulang yang dilakukan di 7 TPS di Papua Barat. Setidaknya ini Mahkamah Konstitusi memberikan waktu selama 15 hari setelah amar putusan ini dibacakan bagi KPU di Papua Barat untuk melakukan perhitungan suara ulang di 7 TPS. Tidak hanya sebagai pihak pemohon, Partai Nasdem juga sebagai pihak terkait dalam salah satu perkara yang dimana diajukan oleh Partai Golkar. Ini permohonan dari Partai Golkar ini harus dibatalkan atau ditolak secara keseluruhan. Nah, hal ini yang menjadi keuntungan bagi Partai Nasdem di wilayah Papua Selatan, yang dimana dengan dibatalkannya secara keseluruhan gugatan yang diajukan oleh Partai Golkar ini menjadi keuntungan, sehingga Partai Nasdem ini tidak kehilangan suara maupun kursi yang didapatkan di daerah Papua Selatan ini tetap bertahan. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan terkini putusan sengketa pemilu dari Mahkamah Konstitusi. Naila, kembali ke Anda. Sarah Ruhendi dari Mahkamah Konstitusi Jakarta, terima kasih untuk informasinya dan selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.